Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum memulai pelajaran kita doa terlebih dahulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu hendak berapa dulu lah. Di sini siapa yang sering baca Al-Quran di rumah? Oke, ketika pian baca Al-Quran, pian memperhatikan cara pengucapan hurufnya. Nah, jadi ketika kita baca Al-Quran, kita tuh harus memperhatikan cara pengucapan hurufnya supaya benar, supaya artinya itu benar juga. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan nun sukun dan mim sukun. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu memahami dan menjelaskan pengertian izhar dan ikhfa. Yang kedua, kalian bisa mengenali perbedaan antara izhar dan ikhfa beserta huruf-hurufnya. Dan yang terakhir, kalian dapat membaca ayat Al-Quran yang mengandung pembacaan tersebut dengan benar sesuai kaidah tajwid dan juga bertujuan menumbuhkan sikap cinta dan semangat dalam mempelajari serta membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, kita akan masuki ke materinya. Hari ini kita akan belajar tentang izhar dan ikhfa. Nah, apa itu izhar? Izhar artinya jelas atau terang tanpa mendengungkan. Nah, jadi izhar ini terbagi dua, ada izhar halqi dan izhar syafawi. Oke, izhar halqi, apa itu izhar halqi? Jadi izhar halqi artinya halak yang berarti tenggorokan dan cara membacanya harus jelas, tidak berdengung. Nah, jadi izhar halqi itu ada 6 huruf. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ada hamzah, ha, kho, ain, dwain, ha dibaca jelas. Oke, kita masuki ke contohnya. Ibu membaca, karena buat dia umpatilah. Yang pertama ada nun sukun bertemu hamzah. Cara membacanya man amana. Yang kedua ada domah tain bertemu huruf ha. Narun hamiyah. Yang terakhir ada domah tain bertemu ain. Cara bacanya sami'un alimun. Oke. Yang kedua ada izhar syafawi. Jadi izhar syafawi berasal dari kata syafatun yang artinya bibir. Cara membacanya tuh apabila ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah yang berhuruf kecuali min dan ba, maka cara membacanya tuh tidak didengungkan, tetapi harus jelas. Nah, jadi izhar syafawi ini mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Ini masuk ke contohnya. Di sini ada mim sukun bertemu ta. Alam taro kaifa. Mim sukun bertemu dal. Lakum dinukum. Yang terakhir mim sukun bertemu kaf. Yamkuruna. Oke, baik. Kita akan masuki yang materi kedua adalah ikhfa. Nah, jadi ikhfa ini juga terbagi dua seperti izhar tadi. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Ikhfa terbagi dua, ada ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki maka dibaca sama-sama dan berdengung. Nah, huruf ikhfa hakiki itu ada 15, ada ta, jim, dal,
Zal, Zai, Sin, Shin, Sod, Dot, To, Lo, Fa, Kof, Kaf. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu yang membesar itu, maka dibaca samar-samar dan berduduk. Contohnya ada nun sukun bertemu to. Fa amma man tagha. Fa amma man tagha. Dan nun sukun bertemu sod. Sholatihim. Sholatihim. Yang terakhir ada domah tain bertemu qaf. Kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah. Selanjutnya ada ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi berarti menyamarkan bacaan di bibir. Nah, jadi ikhfa syafawi itu apabila mim sukun bertemu ba, maka cara bacanya itu samar-samar dan berdemuk. Nah, jadi ikhfa syafawi hukumnya satu aja, ba. Contohnya seperti ini. Ada tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Contoh yang kedua ada wa ma hum bimu'minina. Wa ma hum bimu'minina. Oke, baik. Sebelum kita ke kuis, kita bernyanyi dulu lah tentang izhar. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, kita bernyanyi terlebih dahulu. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan menyebutkan huruf-huruf izhar. Ikuti lagunya ya, agar kalian bisa hafal huruf izhar. Oke? Huruf izhar yang keenam. Ayo kita hafalkan untuk baca Al-Quran. Siapa belum hafal? Huruf izhar yang keenam. Tak bisa baca Quran dengan jelas dan benar. Huruf izhar yang keenam. Alif, ha, ha, ain, mim, kha. Ayo kita hafalkan untuk baca Al-Quran. Siapa belum hafal? Huruf izhar yang keenam. Tak bisa baca Quran dengan jelas dan benar. Tenang dulu. Kita masuki kuis lo. Jadi di sini kuisnya ibu akan memilih salah satu dari antara kalian dan jawab kuis tersebut. Soal pertama, Hayati, bacakan soalnya. Huruf-huruf yang termasuk dalam ijtihad halki berjumlah 6, Bu. Oke, kita lihat. Oke, betul. Soal nomor 2, Alia Hafizah. Jika sukun atau tanwin bertemu huruf ain, maka pembacaannya adalah C. Izhar halki. Oke, benar juga. Soal nomor 3, Aisyah. Izhar syafawi terjadi apabila jawabannya C. Mim sukun bertemu. Nomor 4, Alisa. Bacaan kutubun qayyimah mengandung hukum bacaan A, Bu, ikhfa hakiki.
Benar. Nomor 5 Farida. Apabila mencoba bermuda, maka hukum bacaannya adalah B. FKW. Oke, benar. Jadi, karena waktu kita hampir habis, jadi sini Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi kita belajar tadi ya tentang apa? Ada izhar dan Ikhfa. izhar tadi terbagi berapa? 6. Dua. Apa aja? Izhar halki dan izhar Syafawi. Kalau ikhfa tadi ikhfa terbagi Dua. ada ikhfa. Hakiki dan Syafawi. Oke. Tadi sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita doa terlebih dahulu.